Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang beneran, yakni dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hadi dengan NIM 2121 0303 0052. Saya akan menerangkan tentang toleransi. Toleransi seperti apa sih dalam Islam? Bagaimana sih mengajarkan atau Al-Quran mengajarkan seperti apa sih? Ada satu ayat dalam Al-Quran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, bahwasanya ayat ini bercerita tentang kehidupan manusia secara umum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Secara umum Allah SWT memanggil sekalian manusia atau menyuruh kepada seluruh manusia tanpa memandang statusnya, tanpa memandang agamanya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sungguh kami menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailah lita'arufa. Kemudian kalian terlahir bersuku-suku, terlahir berbangsa-bangsa, terlahir berbeda-beda, warna kulit berbeda, daerah berbeda, bahasa berbeda, kebudayaan pun berbeda. Tapi untuk apa Allah menciptakan perbedaan tersebut? Sebenarnya untuk diadakannya yang namanya toleransi, dita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Karena kalau tidak saling kenal mengenal, tidak mungkin ada rasa penghargaan, tidak mungkin ada rasa penghormatan, tidak mungkin ada rasa memuliakan sesama orang lain, kecuali jikalau ada yang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak aruflah. Maka dari itu Allah SWT menciptakan berbeda-beda supaya kita saling kenal mengenal. Nah ini toleransi secara umumnya. Bagaimana jikalau dikaitkan dengan kehidupan beragama? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan kehidupan daripada Rasulullah SAW serta kehidupan daripada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita kalau ngambil contoh jangan jauh-jauh. Pasti kita ngambil contoh dari Al-Quran, kemudian kita mengambil contoh juga dari Rasulullah, kemudian kita ngambil contohnya dari para sahabat Rasulullah SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan juga orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Artinya apa? Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, baik itu sahabat akan tetapi mencintai Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu tegas terhadap orang kafir, mereka tegas terhadap yang bukan dari kalangannya. Ruhama ubainahum, mereka saling mengasihi sesama orang-orang beriman. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, mereka juga taat rukuk dan sujud kepada Allah SWT. Lihat bagaimana ayat ini menjelaskan tentang hubungan manusia dan hubungan kepada Allah SWT. Mereka tegas terhadap orang kafir, mereka saling sayang terhadap orang beriman, orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Tapi mereka juga menjaga hubungan kepada Allah SWT. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, sampai bahkan terlihat tanda-tanda bahwa mereka ini orang-orang yang taat kepada Allah. Ada tanda-tanda bekas sujud di dahinya, ada tanda-tanda bekas sujud di antara cahaya wajahnya, karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu tentang toleransi mereka. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, muslim itu harus tegas terhadap orang kafir.
Gimana sih tegas terhadap orang kafir itu? Kalau ada teman kita non muslim lalu kita bilang, woi kafir kafir, apa kabar kafir? Gak gitu tegas terhadap orang kafir. Rasulullah SAW mencontohkan, ketika Rasulullah SAW berada di suatu pohon, Rasulullah SAW menaruh pedangnya karena hendak beristirahat. Ketika Rasulullah hendak beristirahat, sahabatnya pun mengambilkan kelapa kurma untuk tempat Rasulullah berbaring. Ketika Rasulullah berbaring tanpa memegang pedangnya, tiba-tiba ada seorang kafir datang mengambil pedang Rasulullah SAW. Seketika itu pula dia mengambil pedangnya dan dihunuskan ke leher Rasulullah SAW sambil berkata, siapa yang akan menolongmu sekarang, Muhammad? Dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, Rasulullah hanya mengatakan Allah. Seketika itu pula bergetar tangan seorang kafir tersebut, pedang yang dipegang itu lalu pun terjatuh. Rasulullah lantas meraih pedang tersebut dan membalikan keadaan. Mata pedang Rasulullah ini berada di leher orang kafir itu sambil berkata, siapa yang akan menolongmu sekarang? Apa jawaban orang kafir tersebut? Wahai Muhammad, engkau ini orang baik, lepaskanlah aku. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu tegas terhadap orang kafir. Tapi ketika orang kafir tersebut berkata demikian, Rasulullah melepaskannya. Ada juga kisah lain, yakni saat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menangkap seorang kafir tersebut berada di kota Madinah bernama Tumamah. Siapa Tumamah ini? Seorang kafir yang sudah terkenal sangat sering membuat ulah atau membuat onar di kalangan kaum muslimin di kota Madinah. Sedangkan pada saat itu kaum muslimin sudah berkuasa di kota Madinah. Akhirnya ditangkaplah Tumamah oleh sahabat Rasulullah. Tumamah di tiang masjid, lalu dia mengatakan kepada Tumamah, wahai Tumamah, ditangkaplah kau sekarang, tertangkaplah engkau sekarang. Rasulullah SAW datang dan berkata kepada Tumamah, wahai Tumamah, maukah engkau melepaskan? Apa jawaban Tumamah? Oh Muhammad, kalau kau mau lepaskan saya, lepaskan tanpa syarat. Tapi kalau kau tidak mau memaafkan saya, kau mau bunuh saya, silahkan, karena saya memang pantas untuk dibunuh atas apa yang pernah saya lakukan kepadamu dan kepada keluargamu serta para sahabatmu. Hari berikutnya Rasulullah lewat lagi dan berkata kepada Tumamah, oh Tumamah, maukah kau melepaskan? Katakan Tumamah, oh Muhammad, masih jawabanku seperti kemarin. Kalau kau mau melepaskan, lepaskan tanpa syarat. Kalau mau maafkan, maafkan tanpa syarat. Tapi kalau kau mau bunuh saya, silahkan, karena saya memang pantas dibunuh atas apa yang pernah saya lakukan kepadamu dan kepada sahabatmu. Hari berikutnya Rasulullah lewat lagi dan bertanya yang sama terlentar, wahai Tumamah, maukah aku lepaskan? Kata Tumamah, oh Muhammad, jawabanku masih seperti kemarin. Kalau mau lepaskan, lepaskan saja tanpa syarat. Kalau mau bunuh, silahkan saja, memang pantas untuk dibunuh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tegas terhadap orang kafir. Orang kafir ditawan, namun demikian mereka tetap diberi makan dan minum serta fasilitas. Di hari ketiga Rasulullah bertemu Tumamah dan menanyakan hal yang sama. Rasulullah berkata, lepaskan Tumamah. Para sahabat pun heran, kenapa Rasulullah melepaskan Tumamah padahal Tumamah sudah tertawan, namun Rasulullah meminta agar dia dilepaskan. Kemudian apa yang terjadi? Tumamah pulang dan mandi di sebuah sumur. Setelah itu dia ke Masjid Nabawi dan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Kemudian apa yang Rasulullah bertanya, kenapa tidak dari kemarin Tumamah masuk Islam? Apa kata Tumamah? Oh Muhammad, kalau saya lepas kemarin, kalau saya masuk Islam kemarin, berarti saya masuk Islam ada maunya. Tapi setelah 3 hari di sini saya melihat akhlakmu, akhlak para sahabatmu dan seluruh orang yang berada di masjid ini. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar-benar menyejukkan hati, dan saya bersedia untuk masuk Islam sekarang. Rasulullah SAW pulang dari Madinah, berkhutbah di hadapan para kaum kafir Quraisy dan mengatakan, sekarang saya kuasai kota Mekah. Adakah kalian yang dulu membunuh pamanku?
yang dulu memboikot kaumku, yang dulu membuat sahabatku jatuh miskin sehingga meninggal dunia. Kalau dipikir secara logika, Rasulullah SAW berkuasa untuk menghancurkan mereka semua. Tapi apa yang terjadi? Mereka menjawab, wahai Muhammad, engkau orang baik, engkau keturunan orang baik. Rasulullah mengatakan, pergi dari hadapanku, aku maafkan kalian semua. Lihatlah akhlak Rasulullah toleransi terhadap umat beragama yang lainnya. Dari kisah Rasulullah SAW tersebut ada pelajaran yang dapat diambil tentang bagaimana seorang muslim bersikap pada yang bukan beragama muslim. Memang disebutkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi disebutkan juga Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik terhadap tetanggamu, untuk berbuat baik terhadap saudaramu, terhadap teman-teman yang non muslim, karena mereka adalah sama manusia, sama muslim, adalah yang selamat saudaranya daripada lisan dan tangannya. Seorang muslim sejati adalah muslim dari kata Islam, dari kata salam. Apa arti salam? Peace, memberikan keselamatan baik kepada sesama muslim ataupun kepada sesama makhluk beragama yang lain, yang beragama lain. Itulah makna tetap harus bertoleransi dan tetap berbuat baik terhadap mereka. Jangan sampai bersikap kepada orang yang berbeda agama tegas, bukan berarti mengabaikan sisi toleransi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.